berbahagia. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama kami ikut di belakang ibu bapak dan ibu sekalian memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang kita terima. Khususnya pada saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menikmati indahnya bulan Ramadan sampai saat ini sampai pada hari ke-10 yang kedua ini. Sambil salat yang seindah-indahnya semoga tetap berlimpah ruah kepangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin para bapak ibu sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini sekali lagi marilah kita bermuhasabah, kita ingat-ingat, kita koreksi diri kita masing-masing, apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita rasakan, dan apa yang sudah kita kumpulkan setelah kita melaksanakan puasa hari yang kedua adalah maghfirah. Berarti rahmat Allah dan maghfirah Allah seharusnya sudah kita terima dan sudah terkumpul dalam pribadi kita masing-masing. Inilah para bapak ibu sekalian, kita muhasabah khususnya pada diri kami sendiri, diri saya sendiri, sebab hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sendiri sebelum engkau nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat dan setiap waktu, bukan hanya pada bulan Ramadan ini saja. Inilah pertama. Kemudian yang kedua adalah kita melaksanakan puasa Ramadan sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan sebagainya. Bapak Ibu sudah hafal. Dan yang terakhir adalah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Semoga kamu sekali menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang perlu kita tanyakan adalah, sudahkah kita menjadi orang yang takwa? Dan apa bekal kita untuk menjadi orang yang takwa? Itulah yang perlu kita pikirkan setiap hari dan perlu kita persiapkan setiap saat dan setiap waktu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Dan di sini saya akan menyampaikan, mungkin ada setidaknya ada 3 cara bagaimana agar kita menjadi orang yang bertakwa. Pertama, Rasulullah SAW pada suatu saat ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, beritahu aku apakah yang disebut Islam, sehingga dengan jawabanmu nanti aku tidak akan bertanya kepada siapapun. Bagaimana jawab Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, amantu billah tsummastaqiim. Beriman kepada Allah dan jujur dengan keimananmu. Inilah intinya dalam Islam. Jadi jujur dengan keimanan. Ada orang atau tidak ada orang, Pak Bungge, kita puasa tetap tidak makan dan tidak minum. Walaupun kita di dalam ruangan yang tertutup tidak ada yang melihat, kita tetap tidak makan dan tidak minum. Karena apa? Karena kita sudah punya iman, kita takwa, kita tahu bahwa Allah selalu melihat kita. Inilah pertama adalah iman. Jadi di mana dan kapanpun juga kita tidak akan pernah mengingkari keimanan kita. Kita tidak pernah lupa bahwa Allah selalu melihat kita, selalu mengawasi kita, dan Allah ma'ana. Allah itu selalu bersama kita. Jadi kita hidup ini panggil yang kita inginkan adalah hanya hal yang halal, tidak mau yang haram. Sebab apa? Sebab kita yakin dan percaya bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Kita yakin, bukan hanya iman dalam filsafat, tapi kita yakin bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Maka saya tidak mau yang haram, saya tidak mau kufur nikmat, saya tidak mau mengingkari aturan-aturan Allah. Itulah namanya kita yakin dengan keimanan kita. Jadi walaupun ada bapak ketua, bapak kepala KUA atau tidak, kita tetap bekerja dengan giat ya. Walaupun ada honor atau tidak, kita tetap bekerja dengan giat. Apa? Ya. Sebab kita yakin bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Rezeki itu tahu ya kita di mana. Rezeki itu tahu kita ada di mana.
situasi kita itu ada di mana. Inilah Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itulah sekali lagi keimanan kita. Kita harus jujur di mana dan kapan juga jujur dengan keimanan kita. Kemudian yang kedua, bapak-bapak dan ibu sekalian, di samping kita jujur keimanan kita tidak cukup hanya itu saja. Sebab hidup kita ini bukan hanya untuk hubungan hablum minallah, kita juga hablum minannas. Hubungan dengan Allah juga hablum minannas. Hubungan dengan manusia, yaitu kita bermasyarakat. Kita punya tetangga dalam satu desa, dalam satu RT, satu RW, kemudian lebih luas lagi satu kabupaten, satu kecamatan, dan bahkan keluarga kita, keluarga inti dan keluarga yang lainnya. Inilah, jadi tidak cukup hanya wujud dengan keimanan kita pada Allah percaya, atau tidak cukup Bapak dan Ibu sekalian, tapi kita harus memperhatikan siapa di sekeliling kita. Walaupun kita sholat tarawih berapa rakaat terserah kan, ada yang 20 rakaat, 8 rakaat, ngaji Al-Quran setiap hari kita khatam berapa kali, 10 kali dan lain seterusnya. Tapi kalau kita tidak melihat tetangga kita ada yang lapar atau tidak, tetangga kita ada yang tidak makan, ada yang tidak punya uang, kita tidak tahu, kita tidak memperhatikan, namanya kita belum sempurna iman kita. Sebab kita harus tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Itu adalah untuk menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kita harus tahu bagaimana keadaan tetangga kita. Kita harus tahu bagaimana sekeliling kita. Kita harus perhatian kepada mereka. Itulah baru kita dikatakan kita sudah iman. Apalagi di bulan puasa, di bulan Ramadan ini, Ramadan penuh berkah. Apapun yang kita lakukan membawa berkah. Walaupun sedikit kita memberikan sesuatu kepada orang lain membawa berkah. Walaupun hanya ucapan dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang sopan, dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara itu juga akan membawa berkah. Apalagi kalau kita bisa memberi yang banyak. Sebab saya pernah ingat bahwa siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, pahalanya seperti orang yang berpuasa. Bukan begitu Pak De? Saya kurang begitu hafal. Jadi kalau kita memberi satu orang kepada orang lain, berarti kita sudah 2 hari puasa. Kalau seumpama pada hari ini kita memberi makan kepada 10 orang, 20 orang atau 30 orang, berarti kita sudah mendapatkan berapa orang Pak yang puasa pahalanya? Sudah lebaran kita Pak Ge? Iya, sudah lebaran, sudah 30 orang yang kita kasih. Kita sama pahalanya dengan orang yang berpuasa. Nah itu berarti berbuka puasa. Ya, buka puasa ya. Lebaran duluan. Sebab kita sudah memberi orang banyak pahalanya sama dengan yang puasa, berarti puasanya kita sudah 30 hari ditambah 10 hari loh, lebih dari 1 bulan. Kalau tidak punya banyak, boleh sedikit atau bahkan 1 buah kurma pun juga tidak apa-apa kita kasihkan kepada orang lain, apalagi orang yang membutuhkan. Saya ingat satu cerita, pada saat itu Rasulullah SAW sedang berdiri melihat seorang pelajar. Jibril langsung datang. Beliau Nabi Pak G, bukan orang biasa. Jadi kalau ada mau nyerempet salah gitu lah, langsung Jibril datang. Allah langsung mengingatkan. Jibril datang. Rasulullah, orang itu adalah ahli neraka. Rasul diam saja. Kemudian pada saat itu Jibril pergi. Habis kasih tahu Rasul begitu langsung pergi Jibril. Kemudian ada seorang ibu-ibu dengan mengajak anaknya kecil nangis karena lapar. Ibunya bingung, tidak bisa memenung anaknya. Akhirnya dia dengan anaknya yang lapar itu dia jalan terus. Jalan di depan seorang pelajar tadi. Nah pelajar tadi megang 1 kurma. Kurma ini mau dicopot, Pak, yang mau dicuil.
tinggal secuil lagi, kemudian dikasihkan kepada anak yang lapar tadi. Setelah dikasih kurma 1 cuil itu, Pak, jadi anak-anak itu langsung diam, karena memang dia lapar, maka 1 kurma itu tidak cukup, akhirnya diam. Setelah itu Jibril datang lagi, bukan pakai bus itu Pak, dia datang Jibril itu pada pagi langsung bilang ini, wahai Rasulullah, orang itu, seorang pelajar itu sekarang menjadi ahli surga. Allah bilang kalau pelajar itu sekarang menjadi ahli surga. Kenapa demikian? Karena dia telah menolong orang yang sangat membutuhkan. Atau dibilang itu aja. Inilah bapak-bapak, nilainya memberi kita pada orang lain, apalagi pada orang yang sangat membutuhkan. Maaf, bukan kepada orang yang lebih kaya ya, atau lebih punya pangkat dan lain sebagainya, ini maaf ya, bukan itu. Tapi memberi orang yang sangat membutuhkan. Apalagi pada saat bulan Ramadan seperti ini, inilah bapak-bapak nilai pemberian kita, nilai saudara kita kepada orang lain. Hadirin yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, di samping kita harus memperhatikan sekeliling kita, tidak cukup hanya itu saja. Tapi ada lagi, kita harus tahu bahwa la yaskurullah, man la yaskurun nas la yaskurillah. Lagi Pak nih, lagi Pak. Mulai sini ngomong-ngomong ini. Jadi tidak dikatakan syukur pada Allah. Mereka yang tidak bersyukur pada manusia tidak berterima kasih kepada manusia. Intinya demikian. Jadi kita harus bisa berterima kasih kepada orang lain. Bukan hanya kalau dikasih saja, bukan. Sebab pertolongan Allah itu kadang-kadang dilewatkan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab bapak-bapak dan ibu sekalian, bahwa semua yang kita lakukan ini tidak terlepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, atau wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu sekalian dan yang menciptakan apa yang kamu lakukan. Jadi apa yang kita lakukan ini sebenarnya adalah fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa makan kalau tidak dipisahkan makan oleh Allah. Kita tidak bisa bergerak kalau tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya demikian. Jadi semua yang kita lakukan itu adalah karena Allah, bukan karena yang lainnya, bukan hanya diri kita sendiri. Yang paling penting dalam kehidupan ini, bahwa hidup kita ini harus selalu bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Apapun yang kita lakukan harus nilai ibadah. Bagaimana harus nilai ibadah? Harus kita niati karena Allah, bukan karena yang lainnya. Kita bekerja bukan karena kepala. Kita mencari uang bukan karena biar kaya. Kita hidup bukan hanya karena ingin istirahat, kita makan bukan hanya karena kita biar kenyang, bukan, tapi karena Allah. Sebab semua yang kita lakukan itu adalah harus bernilai ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah bapak-bapak dan ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Segala salah dan hilaf, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.